Oke bro, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil kualifikasi 1 Moto3 World Championship di sirkuit Sachsenring Jerman 2022. Nah, untuk kualifikasi 1 ini pada posisi 19 hingga 30 adalah sudah fix itu posisi starting grid pembalap untuk race esok. Sedangkan untuk 15, 16, 17, 18 itu mereka berhak untuk mengikuti kualifikasi kedua. Mungkin saat video ini diupload ya sedang dilaksanakan kualifikasi kedua di mana mereka memperebutkan pole position hingga posisi 18. Nah, pembalap Indonesia Mario Surraji tidak beruntung ya. Saya langsung to the point aja, tidak beruntung karena di sisa 4 menit waktu berakhir Mario Aji mengalami crash bersama pembalap CF Moto yaitu Artigas di tikungan kedua. Ini walaupun kita nggak dapat gambarnya ketika crash karena memang saat itu kamera sedang fokus-fokusnya mensoroti pembalap yang sedang flying lap ataupun nyoba untuk nge-push motornya mendapatkan lap time terbaik. Jadi saat itu sebenarnya ini momennya ketika Mario Surraji sedang keluar pit untuk ingin melaksanakan run kedua. Namun tidak tahu kenapa tiba-tiba Mario Aji di T2 dia crash bareng dengan Artigas. Entah siapa yang salah, bagaimana kejadiannya itu nggak dapat gambarnya juga, nggak dapat videonya. Dan di sisa 2 menit kembali terjadi crash di tikungan ketiga antara Riccardo Rossi dan Joshua Wheatley. Namun Riccardo Rossi ini bisa balik lagi ke sirkuit dan melaksanakan kualifikasi dan akhirnya pun dia bisa lolos mendapatkan posisi 4 teratas ya. Jadi dia bisa ikut kualifikasi 2 ya. Sedangkan Joshua Wheatley ya sama dengan Mario Surraji lah, dia tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan kualifikasi, entah motornya memang benar-benar rusak ataupun ya seperti apa. Jadi memang kelihatannya ya seperti itulah, jadi nggak bisa balik lagi menggunakan motor, ya dia balik menggunakan motor pit. Dan yang tercepat di saat kualifikasi 1 ini adalah Adrian Fernandez yang menggunakan KTM RC 250RR ya. Jadi Adrian Fernandez ini sebenarnya dia nggak tercepat ya di saat kualifikasi itu, namun Denis Honcu dari Turki itu lap time-nya di cancel ya. Jadi akhirnya Adrian Fernandez yang di posisi 2 naik ke posisi 1. Sedangkan Denis Honcu dia tidak lolos dari kualifikasi 1. Dan di posisi 2 ada Riccardo Rossi dari Italia menggunakan motor Honda NSF 250RW. Di posisi 3 ada Javier Artigas dengan motor CF Moto. Dan di posisi 4 ada Matteo Bertele. Ya, jadi 4 pembalap ini yang berhak untuk mengikuti kualifikasi kedua. Artigas dan Riccardo Rossi mampu lolos dari kualifikasi 1 ini padahal dia mengalami crash ya memang, tapi di saat run pertama lap time mereka ini sudah cukup bagus dan tercepat di antara pembalap yang lain ini dan akhirnya bisa lolos ke kualifikasi kedua. Dan kita lihat di posisi kelima ada Diogo Moreira, di posisi 6 ada Taio Furusato, di posisi 7 ada Stefano Nepa, di posisi 8 ada Lorenzo Velon, di posisi 9 ada Elia Bartolini. Kemudian di posisi ke-10 ada Denis Honcu, di 11 ada Alberto Sura, 12 ada Ivan Ortola, di 13 ada Kaito Toba, di 14 ada Joshua Wheatley, di 15 ada Mario Surraji, di 16 ada Ana Carrasco. Ya, kalau kita berbicara tentang posisi starting grid, artinya Mario Surraji akan start dari posisi 29 karena ini kita ketahui juga ada 30 pembalap Moto3 yang hadir dan ikut di saat GP Jerman ini atau di sirkuit Sachsenring ini ya 2022. Jadi Mario Surraji di posisi 29, Ana Carrasco 30 dan Taio Furusato akan start dari posisi 20. Jadi kalau kita ibaratkan Adrian Fernandez di posisi 15, Riccardo Rossi di posisi 16 dan Javier Artigas di posisi 17, Matteo Bertele di posisi 18, Diogo Moreira di 19 dan Taio Furusato di posisi 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bre. Jadi memang ya yang sudah fix ya pasti posisi Diogo Moreira sampai Ana Carrasco. Sedangkan Adrian Fernandez, Riccardo Rossi, Javier Artigas dan Matteo Bertele mereka punya kesempatan untuk mengikuti kualifikasi kedua. Oke, mudah-mudahan Mario Surraji nggak mengalami cedera yang cukup parah. Jadi besok bisa ikut warming up dan juga race-nya. Ya, mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan. Jadi Mario Surraji bisa ada kesempatan untuk bisa meraih poin lah. Kita namanya balapan itu seperti roda yang berputar. Jadi masih banyak kesempatan, masih banyak peluang sampai bendera finish dikibarkan.